Lovers, jumpa lagi di podcast Cafe Palmerah, ruang di mana kita bisa ngobrol santai sambil tetap mengasah pikiran dan sudut pandang kita tentang fenomena komunikasi, budaya, media, dan penelitian yang kadang kita temui sehari-hari, tapi sering kita lewatkan maknanya di sekitar kita. Jadi hari ini aku gak sendirian karena udah ada someone spesial dari Angkatan 22 yang bakal memperkenalkan dirinya sendiri kali ya, biar surprise ya guys ya. Jadi sambil sharing juga dia tentang pengalaman praktik industri gitu. Halo kakak, apa kabar? Boleh nih kakak kenalan dulu aja kali ya gitu ke kamera biar asik gitu. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Laila Rahmatillah. Biasanya orang-orang panggil aku tuh Lila. Dan aku angkatan 2022, manajemen pemasaran internasional. Jadi sekarang aku semester 8. Oke, makasih banyak ya kakak. Karena kakak udah mau meluangkan waktu buat ngobrol bareng sama aku hari ini gitu. Oke guys, jadi sebelum kita masuk ke praktik industri, kayaknya kita mau tanya-tanya dulu kali ya biar mencairkan suasana. Jadi kakak tuh sekarang tuh sibuk, akhir-akhirnya tuh lagi sibuk apa sih kak? Boleh kali spill? Aku sekarang lanjut untuk magang. Oke. Terus aku juga karena udah semester 8 harus nyelesain skripsi di tahun ini supaya bisa ikut sidang. Gitu, itu aja sih kesibukannya. Oke, berarti udah semester 8 lah ya. Kerasa banget, gak kerasa gak sih kak kayak gitu? Kerasa kok. Oh kerasa. Biasa orang-orang bilang kayak aduh gak kerasa ya udah semester 8 gitu. Berarti kakak kerasa? Ya karena mungkin kita ya namanya dari semester 1 sampai semester 8 itu kan panjang perjalanannya, terus banyak lika-likunya, ada sedihnya, ada senangnya. Jadi udah sampai di titik ini tuh rasanya kayak akhirnya ya gitu. Itu aja sih. Ya. Dulu waktu kakak berarti masuk awal kuliah tuh kakak Kak Lila ya. Kak Lila tuh tipe mahasiswa yang kayak gimana sih, emang niatnya tuh kayak emang mau ngejar IPK tinggi atau kayak udahlah biar S1 aja biar nanti nyari kerja gampang, atau kayak gimana nih kalau dari kakak? Sebenarnya aku let it flow aja sih ngejalaninnya. Mungkin karena senang aja di jurusan ini dan aku juga senang. Wih. Ya aku Kenapa tuh? Karena mungkin gini, basicnya aku suka ngomong di depan publik. Terus habis itu ada jiwa-jiwa ekstrovertnya juga ya. Cocok dong kalau sama pemasaran. Ya kan? Cocok, emang harus ya gitu. Apalagi kayak tapping kayak gini kan berarti maksudnya kita ngobrol untuk banyak orang. Terus kita dikamerain sama orang gitu kan. Nah itu aku suka. Dan ya selagi masih lulus, maksudnya lanjut ke semester selanjutnya berarti masih bagus-bagus aja sih IPK-nya ya. Gitu, siap. Berarti emang kakaknya juga aktif, terus juga berarti public speaking-nya kayaknya lumayan nih berarti ya. So-so aja lah ya, belum siap. sebagus itu. Ya. Tapi waktu kakak masuk MPI itu kakak biasanya tuh orang pada mikir kayak duh pasti hitung-hitungan semua, kayaknya nggak mau deh masuk MPI. Kenapa kakak mau masuk MPI? Karena aku basicnya awalnya IPA dan itu tuh udah banyak banget matematika, terus perhitungan, kimia dan lain-lainnya. Jadi ngiranya tuh kayak manajemen tuh kalau misalkan soal akuntansi ya udahlah nggak apa-apa, udah biasa juga sama hitungan kayak gitu kan. Terus cuman lebih ke arah yang kayak manajemen tuh nggak sekedar hitungan aja, ternyata lebih besar dibanding itu. Dan ada tambahan titelnya pemasaran internasional. Sebenarnya karena ada internasionalnya itu juga sih. Jadi ngedorong kita mau nggak sih? Karena kan kayak luas ya. Iya. Kayak sekarang tuh zamannya orang tuh udah pakai bahasa Inggris ya kan, apalagi di kantor-kantor tuh basic English tuh wajib banget lah setiap orang pakai. Jadi mungkin berarti pembelajarannya bisa nih bikin aku jadi berkembang kayak gitu. Karena emang yang bikin ngedorong orang tuh mau masuk MPI di Politeknik TPI itu karena dia emang ada si internasional, pemasaran internasional itu. Berarti kamu juga gitu? Iya, jelas. Karena mikir buat jenjang ke depannya sih Kak. Karena manajemen pemasaran internasional itu kita bisa masuk di mana aja gitu loh. Dan gak bisa digantiin dengan siapapun ya, kita sendiri gitu. Iya sih. Jadi bener. Nilai plus lah ya. Iya, bikin kita ngedorong juga buat masuk ke situ. Jadi bukan MPI itu bukan nakut-nakutin soal tentang hitung-hitungan ya justru ya. Lebih
ke apa ya? Kamu gimana ngerasanya di MPI jadinya? Enak banget kayak teori, praktek, terus juga kita tuh ya udah ngerasa kayak kita lagi ya udah kayak kerja gitu. Mungkin kakak juga kayak gitu nggak sih? Ya karena kita vokasi ya, udah pasti ada prakteknya di sana, ya kan. Terus habis itu selain teori, dosennya tuh pasti kayak kalian juga harus terjun ke dunia kerja, kalian juga harus terjun ikut kegiatan, ikut praktikum industri, ikut bla bla bla. Jadi kita udah kebiasa dengan dunia baru, terus perubahan-perubahan. Kita udah kebiasa ketemu sama banyak orang, jadi kayak nggak gugup lah, ya kan? Betul. Gitu. Jadi yang jiwa-jiwanya ekstrovert kayaknya cocok nih masuk ke MPI ya. Gitu. Betul. Oke, sekarang kita masuk ke topik utama ya. Jadi sebenarnya nih menurut Kak Laila nih, praktik industri itu apa sih Kak? Gitu. Sebenarnya kita tadi udah sempet spill sedikit kan ya di awal. Ya praktikum industri itu kan salah satu programnya dari vokasi Politeknik Tempo, ya kan. Nah jadi biasanya dosen itu udah ngajarin kita secara teori ngapain aja, ya kan, manajemen pemasaran internasional itu. Dan dosen itu pengen ngasih kita jalan untuk mengerti bagaimana cara mengimplementasikan si teori tersebut. Nah dengan cara apa? Dengan cara kita praktikum industri di Tempo sendiri, karena itu masih kayak keluarga besar kita lah ya, betul. Kan. Dan saat aku praktikum industri tuh dan rasanya kayak gini ya, seru gitu. Ternyata kerja itu nggak 100% teori, tapi implementasinya lebih dari sekedar teori. Kita belajar attitude, kita belajar soft skill, hard skill yang jauh lebih dari teori gitu sih. Jadi benar-benar langsung rangkum semuanya gitu ya, ngebantu banget lah ya gitu. Jadi waktu kakak praktik industri tuh kakak kayak ya berarti ekspektasinya tuh kayak gimana sih? Soalnya sampai kakak kaget gitu, ternyata kayak gini. Emang tadinya ekspektasi kakak tuh kayak gimana? Mungkin awalnya tuh aku kira cuman kita ngeliat gimana cara mereka kerja, terus habis itu cuman ngangong-ngangong liatin orang kantor kerja ya gitu. Cuman kayak gitu aja. Yang penting kita tahu itu ternyata teori pemasaran, itu ternyata teori manajemen gitu kan. Tapi ternyata di balik itu, secara aku pribadi ya, ini pengalamanku, aku tuh diikut sertakan dalam misalkan promosi, aku diikut sertakan untuk ke klien, ketemu klien, terus bikin acara, event-event kayak gitu-gitu sih. Jadi biasa tahu lah ya kalau nanti kayak kita jadi bikin event gimana gitu. Betul. Kita memasarin produk tuh gimana gitu. Lebih kalau ke aku sih, karena ini sebenarnya inline sama magang ya. Aku kan magang juga akhirnya ketemu sama banyak klien kan. Terus karena aku punya basic sebelumnya di praktikum industri itu ketemu banyak klien, jadi tuh kayak ketemu banyak orang yang kita nggak kenal, dan as a client tuh ya biasa aja, ya nggak usah gugup gitu loh. Jadi karena kayak udah terbiasa. Iya, karena udah terbiasa juga kan gitu. Toh juga udah punya halian dalam ibaratnya public speaking, ngomongnya gitu ya. Jadi kayak hal kecil lah ya, ngomong sama klien gini-gini, terus juga buat ngenalin praktikum industri gitu. Jadi berarti kalau kayak gini tuh mau bikin kakak mikir nggak sih kayak ternyata dunia kerja nggak sesimpel teori di kampus atau gimana berarti? Iya, awalnya gitu ya, karena kalau kita statusnya masih belajar, pasti perusahaan tuh ngerti kalau kita tuh baru benar-benar terjun ke perusahaan. Yang paling utama adalah sebenarnya attitude. Di belakang itu semua kita butuh skill dan lain-lain sebagainya, kita tuh paling penting adalah attitude. Kenapa? Karena dari situ orang bisa ngelihat kita bisa dilanjut bekerja atau enggak. Kalau kita secara attitude aja kurang, kemungkinan skill kita akan dinilai juga kurang gitu kan. Kalau misalkan attitude kita udah bagus, terus ditambah skill kita juga bagus, udah pasti kamu mau magang di mana aja pasti ketarik gitu loh, jadi karyawan tetap. Dan jujur ya, yang aku sukanya tuh di MPI juga dosen-dosennya itu kayak bener-bener kayak ya kita malah ngerasa kayak bukan sama dosen lagi, malah ngerasa kayak sama atasan gak sih. Jadi kayak ngerasa kita dilatih juga attitude-nya, terus juga kayak kita masuk kelas tuh harus kayak gimana, kalau kita izin juga harus gimana gitu kan. Jadi emang dibekalin gak cuman teori, gak cuman praktik. Betul. Ya gak sih? Aku tuh mikir kayak gitu ya. Kakak sendiri juga kayak gitu gak sih? Iya, aku ngerasanya juga gitu sih. Oke, nah ini nih yang paling menarik buat kalian semua kali ya. Boleh kali ya Kak diceritain nih pengalaman yang paling terkesan selama kakak praktik industri gitu, praktikum industri.
Pengalaman paling menarik Iya. mungkin karena aku ngerasanya gini, aku tuh masih kecil, aku tuh belum ya karena aku turun tuh udah di semester 2 by the way. Jadi aku udah diterjunin sama dosen-dosen tuh dari semester 2 sampai semester 5 ya kan, diturunin setiap semester. Nah, itu aku ngerasanya teori aku belum sebanyak itu, tapi aku udah dikasih kesempatan untuk praktikum industri. Ini sebuah kesempatan sekaligus kecebur juga jatuhnya jatuhnya. Karena kayak belum siap gitu gitu kan, belum siap, tapi ya gimana, kita harus siap gitu. Challenge yang dikasih sama mentor ya harus kita jalanin walaupun rasanya kayak aduh agak susah ya gitu. Tapi ya kalau nggak gitu kita nggak belajar dong, ya kan. Kita harus kayak kita bukan nggak boleh bilang enggak sih, cuman gini, coba dulu aja. Iya. Dan pastiin ke diri kita tuh jangan pernah bilang kalau kita nggak bisa. Betul. Duh kayaknya gue nggak bisa deh, itu please jangan sih. Ini pasti kita bisa. Iya. Nah, selalu yakinin kayak gitu. Betul, sih. itu motivasi juga kan. Iya, betul. Gitu. Dan tahu nggak sih Kak, kalau misalnya tuh ya dosen-dosen sekarang tuh rata-rata presentasi sekarang pakai bahasa Inggris. Good. Jadi benar-benar diinin banget. Iya. Saking internasional itu ya. Bagus banget ya, sih jujur. semoga aku berharapnya sih ya, waktu angkatan aku sih belum ya. Mungkin juga karena angkatan aku kan baru, terus makin banyak angkatan kalian. Aku harapnya sih dengan titel internasionalnya ini kalian tuh bisa dibawa ke tempat kerja bahwa ya internasionalnya nggak cuman sekedar tulisan kata-kata gitu, tulisan aja gitu tapi secara basic kita juga punya gitu. Itu yang ya bagus kalau misalkan tadi kamu bilang udah ada progres itu kan. Iya, aku ibaratnya dari semester 1 udah langsung pakai bahasa Inggris. Good job, keren. Saking internasionalnya itu. Tapi jujur awal-awal kayak berat ya. Iya, berat banget. Ngomong bahasa Indonesia aja masih ada belepotannya gitu, masih ada typo-nya gitu. Ini ngomong bahasa Inggris cuman udah pasti bisa ya, pelan-pelan gitu lah. Kan nggak harus sempurna, yang penting coba dulu aja. Betul. Jadi waktu kakak masuk praktikum industri, ibaratnya kayak mulai kerja gitu kayak gitu, berarti ada deg-degannya nggak sih, kayak takut salah gitu atau kayak ngalamin panik gitu karena kan ketemu sama orang yang lebih dewasa dari kita gitu kan. Itu kakak gimana sih? Atau ada yang lucu gitu mungkin drama-dramanya, atau kakak mungkin tiba-tiba ketabrak sama CEO-nya gitu. terlalu drama Cina ya. Kebanyakan nonton drama Cina ya. Iya. Enggak sih. Sejauh ini sih aku friendly sama semua mentor, dan maksudnya kalau lucu ya karena kita sering sharing, karena gap umurnya jauh ya, lumayan kan. Biasanya aku ngobrol sama ibu-ibu, sama bapak-bapak jokesnya gitu. nyambung nggak nih? Sejauh ini sih masih nyambung ya. Nyambung. Karena kita ngikutin aja lah jokesnya mereka. Apa ya, mungkin lebih ke kalau misalkan mentor lagi butuh sesuatu kita bingung ya. Notabene kita tuh bingung apa sih yang disuruh, apa sih yang dipengen gitu. Kita make sure aja nanya, terus kayak ini bener nggak ya, atau kita udah punya progres, terus coba bantu koreksi ya. Lebih ke gitu sih. Jadi mereka tuh ada ngelihat kita tuh untuk usaha, komunikasi antar dua arah. Iya gitu betul ya. Usaha kayak nih anak tuh usaha walaupun salah ya, misalkan salah nih, yang penting ada usaha aja dulu gitu. Iya, usaha sebagai mahasiswa ibaratnya minta petunjuk gitu kan, gimana nih ngarahin gini-gini gitu. Iya sih benar. Berarti kakak praktikum industrinya di mana deh waktu itu? Wah, multi banget kalau kamu tanya gitu. Aku di komunitas terus di sales di akun eksekutif terus aku di percetakan juga marketing percetakan juga Jadi banyak ya kalau kamu tanya. Aku tuh udah ngiterin di bawah sebenarnya. Di IT-nya juga udah. Sebenarnya kalau beberapa ada yang beneran dicemplungin kayak sales, terus kayak komunitas itu beneran dicemplungin. Tapi beberapa kita cuma lihat dan gini ya sistem kerjanya. Jadi kita tahu batasan-batasan cara kerjanya tuh gimana. Tapi yang dari kakak sebutin tuh rata-rata yang emang banyak ngomongnya gitu ya. Iya, langsung bertatapan langsung sama konsumennya gitu. Iya sih. Jadi berarti dari semua pengalaman yang kakak sebutin, dari praktikum industri itu, pelajaran yang mungkin kakak dapetin tuh apa sih gitu? Pelajarannya banyak banget sih, tapi aku pengen rangkumnya kayak gini.
Apa tuh? Kalian ketika ada di lingkungan baru jangan ngerasa itu pressure. Jadi bikin hal itu tuh menyenangkan aja. Bikin hal itu tuh kayak kita pengen tahu banyak. Kita ambil sebanyak-banyaknya ilmu dan kayak seolah-olah kita tuh gelas kosong di situ. Kalau misalkan dikasih ilmu, serap semua ilmunya karena itu akan jadi apa ya? Itu yang akan kita bawa kemana tempat kita akan pergi. Misalkan ketika kita magang, ya ilmu yang kemarin kita dapat ya itu yang kita bawa dan itu menjadi basic. Itu yang kayak kita tuh pernah kayak misalkan aku tuh pernah ke sini, aku tuh pernah ketemu klien, aku tuh pernah. Jadi itu ada base story-nya. Kayak gitu. Jadi itu jangan cuman diem aja ya, berarti emang harus kita proaktif, gitu. explore dan proaktif sih itu paling penting. Dan emang itu dari diri kita sendiri yang ngegerakin gak sih? Iya, bener. Iya, jadi ya gue mau ilmunya ya gue harus dapetin, explore gitu. Iya, usaha sih ya. Iya, utamanya. Justru yang malu-malu itu sih rugi sih, apalagi masuk MPI yang udah internasional itu rugi banget. Aku juga mau nambahin sedikit sih soal ini. Boleh. Kadang tuh seumur kita, apalagi yang kayak umuran kamu, kita tuh gengsinya gede banget. Aku pun ngerasain pada saat itu gengsinya tuh gede banget, kayak aku tuh nggak mau nanya atau enggak aku tuh tunggu ditegur kayak gitu, atau hal-hal lain yang bersangkutan sama kerja gitu. Tapi hal yang paling diutamakan ketika kita praktikum industri atau magang itu tuh inisiatif. Kita nanya dulu aja. Kita make sure, kita make it clear. Jadi mereka tuh kayak ngerasa nih anak tuh ada semangatnya, nih anak tuh ada pengen taunya, yang kayak gitu-gitu sih. Gak cuman yang Gen Z yang gengsi gitu. Ya, kita harus ngeberontak diri kita buat cari tahu. Betul. Gitu. Iya, berarti ngedobrak diri sendiri juga gitu kan. Berarti skill yang bikin kakak ternyata tuh paling kepake gitu, lebih ke technical skill mungkin atau soft skill kayak komunikasi dan sama teamwork gitu kan, ada teamwork betul, gitu betul. Selain public speaking mungkin gitu. Secara teknikal kita juga udah dibekelin ya. Aku juga by the way backgroundnya di agensi yang kreatif, yang dimana tuh bikin konten, bikin video dan lain-lain. Dan kita tuh udah belajar kalau nanti kamu akan ke jenjang yang lebih ini, kamu akan belajar digital marketing sampai ke fase 3. Nah itu tuh udah benar-benar dibekalin sama Pak Salvi gimana caranya bikin konten yang sesuai dengan biasanya perusahaan tuh pakai gitu. Dan itu secara teknikal ya. Terus gimana caranya bikin strategi marketing, itu kan teknikal juga. Tapi di lain itu yang paling penting adalah karena kita biasanya berhubungan dengan klien, kita harus komunikasi, terus habis itu kita paham maunya dia apa gitu kan. Jadi selain pengetahuan, secara soft skill itu juga penting. Dan lagi-lagi attitude it's number one. Kalau nggak bisa dipungkiri. Sesimpel kalian telat 10 menit or 5 menit itu tuh big things banget ketika kalian meeting dengan klien dan kliennya udah nunggu. Itu kayak gimana? Itu tidak akan menjadi trust dan sulit untuk klien itu mau balik lagi gitu kan. Kita harus menjaga hubungan ya sama klien ya. Gimana caranya hati dia seneng, terus gimana caranya bisa kerjasama lagi gitu. Buat ngajak kerjasama gitu kan, buat saling ngobrolnya lagi gitu. Berarti ibaratnya tuh kayak nggak semua tuh ilmu kepake, tapi attitude juga harus gitu loh. Paling penting sih attitude dan soft skill juga penting. Dan emang di Politeknik Tempo juga kayak gitu sih Kak. Kita juga kayak ada kali telat semenit juga nggak bisa. Nggak bisa. Ada beberapa dosen yang nggak ngizinin ya. Itu sebenarnya plus minus, kadang kita kayak sebel, cuma telat semenit aja nggak boleh masuk gitu kan. Sedetik aja nggak boleh gitu, gitu kan. Ampun. Tapi ternyata itu ada bagusnya. Jujur. Ada bagusnya ketika nanti udah kerja ternyata yang seperti itu yang akan dicari. Betul. Gitu. Ya kalau mau ibaratnya kalau zaman sekarang tuh bilangnya tenggo ya. Tenggo. Kalau mau tenggo ya berarti jangan telat. Datangnya harus tepat waktu gitu.
ya emang udah ketatar dari semester 1 gitu jadinya. Kepake banget sih ketataran itu ya. Sumpah kepake sih jujur. Kepake. Emang awalnya kayak ih kok gitu? Iya. Kok gitu sih? Ya Allah kok gitu. Tapi ngerasa ih ternyata parah banget. Padahal ya enggak, itu kita ditempa aja. Iya, ternyata emang ini ternyata ibaratnya baru percikan-percikan lah ya. Nanti kalau di dunia kerja udah lebih bom lagi percikannya gitu. Jadi masih percikan biasa nih di dosen-dosen gitu. Tapi overall oke sih kayak gitu. Jujur. Sip. Semoga Karena ngelatih disiplin, ngelatih kita attitude juga gitu ya ada tanggung jawabnya lah gitu. Meskipun kuliah situ kan bayar tapi kan tetap harus natin peraturan ini Iya, gitu loh. betul. Iya, jadi benar-benar ngebangun attitude, ngebangun personal diri kita juga. Personal gitu. branding. Iya. Oh, buat Gen Z nih jangan lupa dari sekarang tuh harus ada personal branding dan spesialis. Kalau misalkan kalian nih selama kuliah tidak mengambil kesempatan itu, sangat rugi sekali. Iya, kita harus tahu diri kita tuh gimana, Iya. skill kita tuh apa gitu. Kita arahnya mau kemana itu harus udah dipikirin dari sekarang. Iya. Mungkin tipis-tipis juga sekalian mau buka usaha apa Iya, gitu. boleh banget kan sekarang zamannya bisa live TikTok ya kan, terus kayak affiliate, maksudnya hal-hal kecil yang mungkin bukan nggak banyak sih, hal kecil yang modalnya mungkin sedikit tapi itu make money, ya kan? Betul. Ya, selagi kita punya otak pembekalan dari kuliah manajemen pemasaran internasional itu, ya kita mau bikin usaha apa tuh selagi kita tahu latar gimana harusnya gimana itu enak sih gitu. Dan dosen-dosen MPI itu selalu nyaranin kalau mau bikin bisnis, kalau mau bikin usaha pasti disuruh jadi karyawan dulu. Iya, dari kecil dulu atuh. Dari disuruh jadi karyawan dulu buat pembekalan biar tahu POV-nya tuh gimana. Kalau jadi karyawan tuh gimana? Ih, atasannya ngeselin ya. Gitu. Oh gini, oh berarti kita jangan jadi atasan kayak gitu. Itu Oh, kita harus gini. betul. Iya. Bahkan atasanku pun sampai sekarang tuh masih belajar leadership supaya bisa gimana caranya nge-maintain karyawan-karyawan ini supaya produktif tanpa harus ada embel-embel memarahi ya. Biasanya kan kalau misalkan anak Gen Z nih apalagi ya, kita nih nggak suka kalau misalkan toxic. Iya. Ya kan? Pasti kita pengen yang sehat, yang health gitu. Ya Berarti dari atasnya harus belajar gimana caranya membangun karyawan berarti itu. masih enak itu ya, atasannya masih mau belajar buat leadership gitu. Nah, tapi jangan ngerasa di MPI itu dosennya tuh kayak kok nggak ada mau toleran. Sebenarnya ada guys, cuman ibaratnya kalian tuh harus punya jiwa kalau kalian tuh ngerasa kalian tuh emang butuh gitu loh. Jadi ya kalau kalian butuh ya kalian harus berusaha gitu. Jangan pasti dosennya baik kok terus juga gue mohon bakal diterima, enggak. Please berusaha. Iya betul nggak sih? Betul Kayak gitu. Jadi emang dari kitanya juga tetap sih ya kayak gitu. Nah, ini deh penting banget nih buat adik tingkat kali ya, kayak aku kali ya, atau yang lain nih nanti yang nonton gitu, yang mungkin masih takut akan praktik industri gitu. Terus juga tadi kan emang udah di-spill kan ya sedikit gitu. Mungkin bisa kali ditambahin tips dari Kak Lila supaya bisa menjalani praktikum industri dengan baik itu apa sih gitu. Jadi apa sih yang harus dipersiapin gitu loh. Kayak sebelum mulai praktikum apakah kita harus nyiapin mental buat takut karena di domain atasan gitu, takut di sini nama senior gitu kan. Dan apa sih yang sebaiknya kita nggak lakuin atau mungkin kayak yang nggak kita lakuin tuh apa sih? Boleh kali. Untuk pertama yang harus kalian lakuin tuh disiplin ya. Karena kan pembagian waktu antara matkul sama praktikum itu sangat-sangat mepet. Jadi kalau bisa ya on time aja datangnya, terus tanya kerjanya apa. Misalkan mereka bingung nih ngasih kerjaan apa, ya kalian yang proaktif atau inisiatif untuk nanya, Kak kita kerjanya apa nih hari ini, Kak kita apa yang bisa kita bantu, yang kayak gitu-gitu. Jadi inisiatif lah paling penting kalau untuk yang pertama ya. Dan gak usah takut karena mereka semua baik banget. Baik banget, kayak kalau ibu-ibu ya gigit berarti? Enggak. Oh enggak guys. Enggak guys, baik banget, parah. Pokoknya aku aja happy banget lah praktikum di bawah ya karena orang-orangnya baik. Malah kadang kayak ngerasa di anak sendiri. Iya, gitu, karena ada yang ibu-ibu, terus ada yang kakak-kakak, ya happy aja lah pokoknya. Terus kalau hal yang jangan dilakuin
jangan pernah bilang enggak atau nolak apa yang Kayaknya nggak bisa deh. udah dikasih, kayak misalkan gimana ya, kayaknya aku nggak bisa, aduh jangan, coba dulu aja guys. Aku nggak ngerti Iya, Iya. jangan sampai mereka Itu tuh tahu, terucap. iya kita tuh nggak ngerti. Seenggaknya kita, oh iya mas nanti kita coba dulu ya, oh iya kan nanti kita coba ya, nanti bantu cek ya. Dan gitu. kalau kita ada salah, oh baik kan, nanti saya evaluasi, Iya, coba nanti saya periksa kembali. betul banget. Kamu kayak udah ada basic ya ternyata. Aduh. Berarti lagi-lagi emang yang harus kita lakuin itu disiplin, attitude, dan yang nggak harus kita lakuin itu berarti apa tadi yang nggak harus kita lakuin? Iya, jangan bilang enggak aja Oke, sih. berarti jangan pernah terpancarkan aura kamu tidak bisanya. Iya, Pasti bisa, pasti kayak bisa. gitu. Iya Oke. sih. Nah, terakhir satu pesan singkat buat mahasiswa-mahasiswi yang lagi overthinking soal praktikum industri. Praktikum industri di mana ya? Apa bakal dicariin gak sih sama Poltem? Apa gimana ya gitu? Gimana nih Kak? Sebenarnya overthinking sih nggak usah ya. Tapi aku cuma mau ngasih pesan ini mungkin secara general. Kayak pasti kita tuh burn out banget karena semua tuh di satu waktu yang sama matkul, sama Iya. praktikum. Aku cuma bisa kasih pesan, jalanin dulu aja, selesain dulu aja, jangan kebanyakan mikir. Iya. Kayak mikirnya tuh negatif gitu, kayak gue nggak bisa, aduh ini kebanyakan, aduh ini kesulitan. Iya. Jalanin dulu aja. Itu malah bikin ngeganggu. Iya, jalanin dulu aja. Selesai nggak selesai, udah kumpulin kan gitu ya Iya, bahasanya. Selesai nggak selesai, kumpulin. Yang penting udah Iya, yang penting udah berusaha yang terbaik. Nanti mau hasilnya gimana kita serahin aja sama dosen, kan dosen yang Iya, akan menilai gitu. Itu Dan aja sih. mungkin kalau bisa tuh kalau udah dikasih tugas emang ya udah langsung kerjain. Toh juga sebenarnya tuh waktu kalian tuh banyak. Iya. Iya, Sebenarnya kayak dosen juga nggak minta perfect nggak sih? Maksudnya yang penting nih anak kerjain selesai. Ya mungkin ada salah-salahnya, tapi ya itu kan proses pembelajaran ya. Gitu. Ibaratnya diriwuhin kayak gitu tuh itu percikannya loh. Iya, Kalau nanti bener. di ruang kerja tuh kayak gitu. Iya. Jangan malah ngerasa kayak ngebebanin, enggak. Itu percikannya nggak sih? Iya, betul. Iya, justru kayak gitu. Nah, jadi emang apa namanya? Diri kita juga harus enjoy gitu. betul. Juga emang harus public speaking yang kita juga dilancarin gitu. Extrovert boleh, tapi tetap jaga attitude kita. Betul, Harus kita juga betul. tetap disiplin, menghormati juga yang lebih tua. Meskipun yang lebih tua juga asik kali ya kayak. Tapi kan kita juga harus tahu ada batasannya. Iya, batasan. Gitu. Oke. Betul. Oke, wah Tempowers, jadi seru banget ya sharing-sharing hari ini. Banyak banget insight yang bisa kita ambil dari pengalaman Kak Lila. Dan terima kasih banyak loh Kak Lila udah meluangkan waktu dan berbagi cerita tentang praktikum industri, tentang kakak kayak gimana dan lain sebagainya. Semoga pengalaman kakak nih bisa jadi motivasi dan gambaran buat teman-teman semua mahasiswa-mahasiswi Politeknik Tempo ataupun semuanya yang nonton yang akan menjalani praktikum industri. Jadi jangan panik, jangan ngerasa gak bisa gitu ya Kak ya. Betul. Jadi sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih sudah menemani obrolan hangat hari ini Tempowers ya. Insya Allah percakapan kita ini bukan hanya menambah pengetahuan, tetapi juga membuka ruang-ruang baru dalam cara kita membaca dunia, membaca kota, membaca Jakarta. Jangan lupa subscribe dan komen di YouTube podcastnya Cafe Palmera Politeknik Tempo. Aku Gracia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan tetap semangat. Bye-bye semuanya. Berarti seru ya Kak ya. Di Politeknik Tempo, saya bisa langsung terjun ke dunia kerja bersama wartawan, desainer, atau bagian bisnis di Tempo Media Group. Interaksi langsung ini membuat saya lebih percaya diri dalam memahami penerapan ilmu di dunia kerja. Saya bisa lebih mudah mendapat pekerjaan dan setelah lulus, saya bisa langsung bekerja di bagian sirkulasi Tempo Media. Saya Irwan, ayah dari Rafa Marica Kumaira, program studi Desain Media. Bagi saya, Politeknik Tempo adalah institusi yang dapat mengubah hidup anak saya. Sebelum masuk kuliah, dia sangat pemalu, tapi sekarang menjadi sangat percaya diri karena menguasai public speaking, teknik desain media cetak, dan desain sosial media.
Ini yang membantu anak saya memperoleh pekerjaan sebelum dia lulus kuliah.